Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas pengantar ya tentang bimbingan dan konseling. Jadi ini adalah bagian dari mata kuliah bimbingan dan konseling Islam. Namun sebelum jauh masuk ke sana, perlu kiranya kita pertama memahami tentang apa dari yang dimaksud dengan bimbingan konseling itu, atau BKI, bimbingan konseling Islam ya. Jadi bimbingan konseling itu sebenarnya ada dua kata ya. Kalau bimbingan konseling Islam ada tiga kata. Kita pahami dulu secara umum dulu tentang bimbingan konseling, bahwa bimbingan konseling itu ada dua kata. Yang pertama adalah istilah bimbingan, yang kedua adalah istilah dari konseling. Apa sih perbedaan letak dari bimbingan dan konseling itu, dan maksud dari kedua kata ini? Yang pertama adalah kita bahas tentang guidance atau bimbingan ya. Jadi bimbingan itu bisa dipahami sebagai sebuah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian secara maksimum kepada sekolah, keluarga atau masyarakat. Jadi lebih kepada mengembangkan ya, bagaimana seseorang itu mampu memahami dan mengetahui secara betul akan potensi yang dia miliki. Nah, dengan pemahaman yang baik terhadap potensi yang dia miliki itu, sehingga dia bisa mengoptimalkan apa yang bisa dia lakukan, ya, apa yang dirinya bisa lakukan untuk di sekolah ataupun keluarga dan masyarakat secara umum. Kemudian yang ada pengertian lain menurut Jones, bahwa bimbingan itu adalah bantuan kepada individu dalam membuat sebuah pilihan cerdas ya. Jadi bukan sekedar memahami untuk berbuat sesuatu, tapi juga sebuah kepahaman sehingga orang itu bisa memfilter atau memilih mana yang tepat menurut dirinya gitu kan. Jadi bisa juga dikatakan sebagai pilihan yang cerdas atau yang tepat untuk menyesuaikan kehidupan mereka, sehingga bisa juga konseling bimbingan itu adalah mengantarkan ke kemampuan yang bisa dikembangkan ya, bukan hanya sekedar faktor bawaan. Maka tujuan mendasar dari bimbingan adalah mengembangkan setiap individu untuk mencapai batasan yang optimal, yaitu dapat memecahkan permasalahannya sendiri dan membuat keputusan sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Oke, nah dari dua definisi di atas, setidaknya kita bisa mengambil atau benang merah atau kesimpulan bahwa bimbingan itu bisa diartikan sebagai bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain, ya kan? Jadi ada proses pembimbing dan ada yang dibimbing. Bisa juga bahwa bantuan tersebut itu diberikan dengan prioritas, membutuhkan atau benar-benar yang harus dibantu. Bimbingan juga bisa diartikan sebagai tuntunan ya. Jadi ada pengarahan, seseorang itu diarahkan kemana, baiknya kamu ke sini, baiknya kamu ke sana gitu kan. Oh, Anda punya potensi di sini tuh menjadi seorang entrepreneur, oke, Anda sebaiknya melakukan ini gitu kan. Nah, kemudian bimbingan juga sebagai proses yang berkelanjutan. Artinya di dalam pendidikan itu idealnya bahwa seorang guru BK atau seorang guru itu mampu mengarahkan seseorang bukan hanya untuk berbuat kebaikan, tetapi juga mengoptimalkan potensi yang dia miliki gitu. Jadi kalau kita mengajak kepada konsep pendidikan Islam itu kan, salah satu teori pendidikan Islam itu adalah tentang apa yang disebut dengan tarbiyah ini ya. Jadi tarbiyah itu berasal dari kata robba yurobbi tarbiyatan. Jadi robba itu bisa berarti juga, salah satunya selain apa namanya itu menjaga ataupun ini, tarbiyah itu juga bisa berarti mengembangkan ya, mengembangkan apa yang dimiliki peserta didik untuk menjadi lebih baik gitu loh, untuk memiliki karakter yang dia miliki. Atau dalam istilah lain, salah satu istilah dalam pendidikan Islam itu adalah at-tazkiyah gitu ya. Jadi tazkiyah itu proses mensucikan jiwa atau membersihkan diri
di antara makna secara lugawinya itu adalah bermakna an-numu, ya. Bermakna apa itu at-tarqiyah, yaitu meningkatkan apa yang dia miliki sehingga mencapai kepada posisi tertinggi atau idealisme tertinggi yang diinginkan, ya. Sama tarbiyah itu juga salah satunya adalah bimana an-numu, yaitu mengembangkan. Nah, kalau kita tarik benar-benar dengan istilah dari konsul bimbingan ini adalah sangat tepat, ya, bahwa bimbingan itu adalah bagaimana kita bisa mengarahkan atau mengantarkan seseorang dia bisa melakukan sesuatu sesuai potensi yang dimiliki dan dia paham akan posisi itu. Jadi kalau dalam istilah Imam Ghazali itu kan ada 4, kan. Jadi rojulun seorang laki-laki yang orang yang apa itu ya'lamu annahu ya'lam. Ya, ini yang kita inginkan. Dia mengetahui, mengantar bahwa dirinya itu mengetahui sesuatu. Dia mengetahui potensi yang dia miliki, ya, salah satu kriteria ini kan. Jadi menurut Imam Ghazali itu adalah bagaimana kita bisa mampu mengantarkan seseorang mengetahui bahwa dirinya itu tahu. Jadi kita mengantarkan seseorang dengan kesadaran, dengan pemahaman yang dia miliki. Oh, saya punya potensi di sini nih, berarti saya harus mengembangkan ini. Saya punya potensi tulis menulis ini, ya, senang di sini. Oke, bagaimana kita mengantarkan peserta didik kita itu untuk apa? Menjadi seorang penulis, ya, kita fasilitasi itu atau kita bantu. Oh, baiknya kamu ikut ini, lebih baik kamu ikut literasi, optimalkan di sini. Oh, lebih baik kamu ikut ekskul tentang apa misalnya ekskul tentang dunia kepenulisan misalnya kan. Nah, dan seterusnya. Nah, ini tentang bimbingan. Nah, kemudian konseling itu apa? Konseling itu adalah semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang seorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi apa ya? Jadi konseling itu lebih kepada ini ya. Ketika seseorang itu oh Anda pasnya di sini tuh. Kalau tadi kan masih mengorek tuh, mencari dibimbing itu. Oh ada baiknya begini, begini gitu kan opsional. Nah kalau konseling biasanya ketika mohon maaf ya saya pahami itu bahwa konseling itu ketika ada seseorang yang punya masalah, maka bagaimana orang itu keluar dari masalah yang dimiliki yang dihadapinya gitu loh. Maka konseling bisa jadi adalah serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan itu sendiri. Bagaimana seseorang itu mampu mencapai tujuan atau mengambil tanggung jawab di sendiri terhadap berbagai persoalan secara umum atau khusus yang sedang dihadapinya. Jadi kalau bimbingan tadi bagaimana orang bisa mencari apa itu potensi yang dimiliki, ketika tahu oh potensinya dia itu bagus untuk menjadi seorang orator, seorang yang ahli pidato secara orasi secara ulung, orator ulung misalnya. Nah tetapi orang ini pemalu gitu loh, tapi dia pinter merangkai kata dalam berbicara itu. Nah maka problemnya adalah masalah dia memiliki atau rasa minder yang cukup tinggi. Nah di konseling ini bagaimana cara kita untuk orang ini keluar dari keminderannya itu. Artinya dia jadi semakin baik, semakin yakin terhadap pilihannya, semakin yakin dengan dirinya, mampu meyakinkan. Itu di konseling ya. Nah, maka kesimpulannya konseling merupakan sebuah bantuan yang diberikan individu dalam memecahkan masalah kehidupan dan hidup dan kehidupannya yang dihadapi klien dengan cara wawancara dan cara sesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Nah, maka keputusan akhir dari sebuah konseling diserahkan kepada klien bukan konselor yang mengambil keputusan. Nah, konseling juga bisa diartikan sebagai apa ya, lebih bersifat kuratif ya. Jadi proses penyembuhan atau perbaikan ya. Jadi kalau bimbingan itu lebih mengembangkan, sedangkan konseling itu lebih kepada penyembuhkan. Maka kalau dikumpulkan keduanya, bimbingan dan konseling itu adalah bagaimana kita mampu mengembangkan
potensi setiap individu itu dan juga mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh individu itu sendiri. Oke, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu tentang memahami atau pengertian dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Insya Allah kita akan bertemu pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.